Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan 2 ingin mempresentasikan mengenai changes in ownership interest. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Gabriela Martina. Hai, perkenalkan nama saya Ratya Vika Auliana. Hai, perkenalkan nama saya Winky Trisya Fitri. Hai, perkenalkan nama saya Yoli Alfitriani. Pada bab 8 ini membahas mengenai perubahan bunga kepemilikan, di mana dalam hal ini menghilangkan asumsi penyederhanaan yang dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya terdapat dua asumsi mengenai kepentingan ekuitas, yaitu pertama, kepemilikan pada entitas anak diperoleh melalui satu transaksi pasar terbuka. Yang kedua, persentase kepemilikan tetap konstan. Namun, asumsi ini tidak valid seperti halnya persentase kepemilikan dapat berubah karena beberapa alasan. Yang pertama, tambahan saham anak perusahaan dapat dibeli di pasar terbuka. Yang kedua, sebagian saham yang dimiliki oleh induk perusahaan dapat dijual. Yang ketiga, anak perusahaan dapat melakukan transaksi permodalan dengan perusahaan induk dan pihak luar yang mengubah presentasi. Bab ini berfokus pada perusahaan kepemilikan dengan hanya melibatkan dua perusahaan utama, yaitu satu induk dan satu anak perusahaan. Saat ini perlakuan akuntansi didasarkan pada konsep substantif. Artinya perusahaan induk dapat secara efektif meningkatkan kepemilikannya di anak perusahaan dengan cara yang pertama, membeli tambahan saham anak perusahaan secara langsung dari pihak ketiga, atau yang kedua dengan cara meminta anak perusahaan membeli saham atau anak perusahaan dari pihak ketiga. Demikian pula entitas mengurangi kepemilikannya dengan menjual sebagian saham anak perusahaannya secara langsung kepada pihak ketiga, atau meminta anak perusahaan menjual saham tambahan termaksud saham treasury kepada pihak ketiga. Saat ini, GAAP mensyaratkan hal-hal akuisisi yang dilakukan secara bertahap dan untuk penjualan sebagian. Yang pertama, mengukur dan mengakui aset dan liabilitas teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi pada 100% dari nilai wajarnya. Pada tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Yang kedua, mengakui semua goodwill pihak yang diakuisisi atau bukan hanya sebagian induk perusahaannya. Diukur sebagai perbedaan antara nilai wajar pihak yang diakuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, setiap kepentingan ekuitas non-pengendali yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar dengan penyesuaian yang dihasilkan diakui dalam pendapatan. Yang keempat, setelah pengendalian tercapai, penyesuaian selanjutnya karena peningkatan kepemilikan kepada tambahan modal kontribusi, bukan sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, jika entitas induk kehilangan kendali, investasi induk yang ditahan harus diukur kembali ke nilai wajar dan penyesuaiannya diakui dalam laba bersih. Parents acquires subsidiary stock through several open market purchases cost method, atau induk membeli saham anak perusahaan melalui beberapa terbuka, pembelian pasar, dan metode pembiayaan. Berdasarkan GAAP saat ini, laba ditahan anak perusahaan yang terakumulasi sebelum pengendalian tercapai merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh oleh perusahaan induk. Sedangkan bagian induk dari laba ditahan anak perusahaan yang terakumulasi setelah diakuisisi dimasukkan dengan benar dalam laba ditahan konsolidasi. Berdasarkan FASB ASC paragraf 895 strip 10 strip 25 strip 9, kepentingan ekuitas non pengendali yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar ketika pengendalian tercapai dan penyesuaian yang dihasilkan harus diakui dalam laba bersih. Demikian pula jika induk perusahaan kehilangan kendali tetapi mempertahankan kepentingan non pengendali, bagian yang ditahan harus diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal pengendalian tercermin pada laporan laba rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoli Alfitriani.
Nilai wajar kepentingan pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi dan kepentingan non-pengendali berdasarkan persaham berbeda. Perbedaan utamanya yaitu penyertaan premi pengendalian dalam nilai wajar persaham dari kepentingan pengakuisisi di pihak yang diminta, persetujuan atau sebaliknya, pernyataan diskon karena kurangnya pengendalian dalam nilai wajar perusahaan untuk kepentingan non-pengendali. Dalam bab yang kami bahas, nilai wajar per saham atau penetapan harga saham pengendali dan non-pengendali adalah sama. Selanjutnya, parent sells subsidiary stock investment on the open market cost method. Induk jual investasi saham anak perusahaan di pasar terbuka, metode biaya. Selanjutnya, control maintenance berdasarkan FACB AAC paragraf 810 strip 10 strip 45 strip 22 dan 24 perlakuan penjualan sebagian investasinya oleh perusahaan induk tergantung pada apakah penjualan tersebut mengakibatkan hilangnya pengendalian efektif atas entitas anak. Jika pengendalian dipertahankan, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Sebagai gantinya, penyesuaian dibuat untuk modal kontribusi tambahan dari kepentingan pengendali. Akan tetapi, jika pengendali hilang, seluruh bunga disesuaikan dengan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian dicatat dalam pendapatan atau seluruh saham yang dimiliki sebelum penjualan. Selanjutnya, loss of control. Entitas induk mencatat dekonsolidasi dengan mengakui keuntungan atau kerugian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk diukur dengan selisih antara yang pertama nilai tercatat perusahaan S dan yang kedua jumlah dari terbagi menjadi 3, yaitu pertama nilai wajar imbalan yang diterima, yang kedua nilai wajar kepentingan non-pengendali yang tersisa atau pada tanggal dekonsolidasi, dan yang terakhir nilai tercatat kepentingan non-pengendali sebelumnya atau pada tanggal dekonsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winky. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subsidiary issue stock. Kepentingan ekuitas perusahaan induk di anak perusahaan juga dapat berubah sebagai akibat dari penerbitan saham tambahan oleh anak perusahaan. Efek dari transaksi saham anak perusahaan ini pada perusahaan induk tergantung pada apakah perusahaan induk merupakan pihak dalam transaksi tersebut, serta pada harga di mana saham anak perusahaan tersebut dijual. Penyesuaian atas tambahan modal kontribusi induk perusahaan yang dihasilkan dari transaksi penerbitan saham anak perusahaan yang menurunkan persentase kepemilikan perusahaan induk dicatat pada pembukuan induk dengan cara metode biaya dan ekuitas. Pengaruh transaksi penerbitan saham anak perusahaan yang mengubah persentase kepemilikan induk disesuaikan dengan tambahan modal yang disetorkan pada saat investasi mencapai puncaknya pada kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah IFRS dan Step Acquisition. Ada beberapa perbedaan penting antara US GAAP dan IFRS sehubungan dengan akuisisi bertahap. Berdasarkan IFRS, pilihan tersedia untuk mengukur pentingan non-pengendali, baik yang pertama, pada kepentingan proporsional mereka dalam aset yang dapat diidentifikasi bersih dan perusahaan yang diakuisisi, atau yang kedua, pada nilai wajar yang disyaratkan berdasarkan US GAAP. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratia Vicha Auliana. Metode yang dipilih mempengaruhi jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi sebagai goodwill dan tersedia setiap kombinasi bisnis. Dalam mengukur nilai wajar kepentingan non-pengendali mirip dengan USGGIP, di mana dimungkinkan untuk menggunakan harga pasar untuk perdagangan saham non-pengendali, segera setelah akuisisi atau metode penilaian lain yang diperlukan. Berdasarkan IFRS, perubahan pengendalian adalah peristiwa ekonomi yang signifikan, di mana akuisisi yang diterapkan hanya pada tanggal pengendalian tercapai. Hal tersebut mengakibatkan goodwill dilakukan identifikasi dan aset bersih diukur kembali ke nilai wajar hanya sehubungan dengan transaksi yang mencapai pengendalian, bukan pada akuisisi sebelumnya atau selanjutnya dari kepentingan ekuitas. Pengukuran goodwill dilakukan setiap kepentingan yang dimiliki pihak yang diakuisisi sebelumnya diukur kembali ke nilai wajar, dengan setiap keuntungan diakui dalam pendapatan, termasuk reklasifikasi keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lain. Hal tersebut berlaku juga pada pelepasan kepentingan pengendali. Setiap kepentingan residual diukur kembali ke nilai wajar dan tercermin dalam pendapatan pelepasan.
Setelah pengendalian tercapai, setiap transaksi selanjutnya antara entitas induk dan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Akibatnya, goodwill tambahan tidak dicatat pada setiap peningkatan presentasi kepemilikan induk perusahaan. Juga tidak ada pengukuran kembali net asset ke nilai wajar dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui atas penurunan presentasi kepemilikan induk. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu jelaskan dampak pada akun investasi induk ketika anak perusahaan menerbitkan saham baru. Baik saham baru tersebut secara wajar oleh induk dan pemegang saham non-pengendali maupun seluruhnya oleh pemegang saham non-pengendali. Jawabannya yaitu, jika saham dibeli secara wajar oleh keduanya, presentasi saham yang dimiliki oleh induk dan pemegang saham non-pengendali setelah penerbitan baru akan sama dengan kepentingan masing-masing sebelum penerbitan baru. Jika saham dibeli seluruhnya oleh pemegang saham non-pengendali, presentasi kepemilikan induk berkurang. Dengan demikian, substansi ekonomi dari transaksi tersebut adalah penjualan bunga oleh induk perusahaan. Namun, nilai buku dari kepentingan induk di anak perusahaan dapat meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah tergantung pada hubungan harga penerbitan dengan nilai buku per saham. Jika harga lebih tinggi dari nilai buku, maka bunga induk perusahaan meningkat. Sedangkan jika harga lebih rendah dari nilai buku, maka bunga induk perusahaan berkurang. Contoh soal 2. PT ABC mengakuisisi 60% kepemilikan saham di PT XYZ dengan total biaya investasi atau investment cost sebesar 1.850 juta rupiah melalui pembelian secara bertahap, yaitu pada tahap pertama pada tanggal 1 Juli 2004 sebesar 10% dengan biaya investasi 300. Tahap kedua pada tanggal 1 Mei 2005 sebesar 20% dengan biaya investasi 600. Dan tahap 3 pada tanggal 1 September 2006 sebesar 30% dengan biaya investasi 800. Selanjutnya yang keempat, equity per tanggal 1 Januari pada tahap 1 sebesar 700, tahap kedua sebesar 1100, dan tahap ketiga sebesar 1700. Kelima, laba tahun berjalan atau income for year. Pada tahap 1 sebesar 400, tahap 2 sebesar 600, dan tahap ketiga sebesar 1000. Lalu yang keenam ada equity saat akuisisi, di mana pada tahap 1 sebesar 1000, tahap kedua sebesar 1300, dan tahap ketiga sebesar 1800. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada equity akhir tahun per 31 Desember, di mana tahap 1 sebesar 1100, tahap 2 sebesar 1700, dan yang terakhir sebesar 2700. Aktiva bersih net asset PT XYZ dinilai dengan fair value. Kelebihan biaya investasi nilai buku atau excess of investment cost over book value merupakan goodwill, namun tidak perlu diamortisasi. Pada akhir tahun 2006, yaitu per 31 Desember 2006, terdapat informasi sebagai berikut, yaitu retained earning PT XYZ sebesar 1 juta, capital stock PT XYZ sebesar 900 juta. Pertanyaannya diminta, A. Jumlah yang harus dibuat oleh PT ABC atas transaksi akuisisi saham PT XYZ tahun 2004, 2005, dan 2006. B. Hitunglah goodwill yang timbul tiap tahapan akuisisi. Dan yang terakhir, hitung investment income PT XYZ yang menjadi hak PT ABC tahun 2004, 2005, dan 2006. Jawaban nomor 2. Jurnal yang dibuat PT ABC atas transaksi akuisisi saham PT XYZ yaitu transaksi tanggal 1 Juli 2004, investasi di PT XYZ sebesar 300 juta rupiah dengan kas sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, transaksi tanggal 1 Mei 2005, investasi di PT XYZ sebesar 600 juta rupiah dengan kas sebesar 600 juta rupiah. Yang terakhir,
Transaksi tanggal 1 September 2006 investasi di PT XYZ yaitu sebesar 800 juta rupiah dengan kas sebesar 800 juta rupiah. B. Perhitungan goodwill yang timbul pada tiap tahap akuisisi sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2004, 1 miliar dikali 10% sama dengan 100 juta. Untuk memperoleh nilai goodwill, 300 juta dikurang 100 juta sama dengan 200 juta. Yang kedua, tahun 2005, 1 miliar 300 juta dikali 20% sama dengan 260 juta. Goodwill didapat dari 600 juta dikurang 260 juta sama dengan 340 juta. Yang ketiga, tahun 2006, 1 miliar 800 juta dikali 30% sama dengan 540 juta. Untuk menemukan goodwill-nya, 800 juta dikurang 540 juta sama dengan 260 juta. Lalu total goodwill tahun 2004 sampai dengan 2006 sebesar 800 juta didapat dari 200 juta ditambah 340 juta ditambah 260 juta. Lalu jawaban yang terakhir atau yang C mengenai investment income hak PT ABC adalah pertama tahun 2004 10% dikali 6/12 dikali 400 juta sama dengan 20 juta. Untuk tahun 2005, 10% dikali 12/12 dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Lalu 20% dikali 8/12 dikali 600 juta sama dengan 80 juta. Jadi untuk tahun 2005 totalnya 140 juta didapat dari 60 juta ditambah 80 juta. Untuk tahun 2006, 10% dikali 12/12 dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. Lalu 20% dikali 12/12 dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Dan yang ketiga, 30% dikali 4/12 dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. Totalnya 400 juta. 400 juta didapat dari 100 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta. Jadi total investment income PT XYZ hak PT ABC sebesar 560 juta yang didapat dari tahun 2004 sebesar 20 juta ditambah tahun 2005 sebesar 140 juta dan tahun 2006 sebesar 400 juta. Di total menjadi 560 juta. Total tahap 1 10% sebesar 480 juta didapat dari investment cost sebesar 300 juta ditambah tahun 2004 sebesar 20 juta ditambah tahun 2005 sebesar 60 juta ditambah tahun 2006 sebesar 100 juta. Jadi totalnya adalah 480 juta. Lalu tahap kedua 20% sebesar 880 juta didapat dari investment cost-nya sebesar 600 juta ditambah tahun 2005 sebesar 80 juta dan ditambah tahun 2006 sebesar 200 juta. Lalu tahap ketiga 30% sebesar 900 juta didapat dari investment cost sebesar 800 juta ditambah tahun 2006 sebesar 100 juta. Jika dilihat dari tabel, total yang sebelah kanan didapat dari penjumlahan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Lalu total yang bawah didapat dari hasil investment cost ditambah tahun 2004 atau 2005 atau 2006. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.